Halo Sobat Mupi. Kali ini saya akan membahas sebuah film Jepang yang penuh emosi dan cerita unik. Kisahnya berpusat pada seorang istri yang dengan penuh kesetiaan menemani suaminya yang dirawat di rumah sakit. Hari-harinya dipenuhi dengan kesabaran dan dedikasi, melayani suaminya dengan sepenuh hati hingga rutinitasnya terasa monoton. Namun, segalanya mulai berubah saat ia bertemu dengan seorang pasien muda yang dirawat di kamar sebelah. Film ini semakin menarik karena dibintangi oleh aktris cantik dan mempesona, Aisayama. Penasaran bagaimana kisah ini berkembang? Siapkan diri Anda, kencangkan ikat pinggang, dan mari kita nikmati alur ceritanya bersama-sama. Cerita ini dimulai dengan seorang wanita bernama Sayama yang tengah membasuh tubuh suaminya, Tatsuro, yang sudah seminggu dirawat di rumah sakit. Sayama dengan sabar merawat Tatsuro di sela-sela kesehariannya. Suatu hari, seorang pasien baru bernama Kida dipindahkan ke kamar yang berada tepat di sebelah ruangan mereka. Kehadirannya menjadi awal dari dinamika baru di cerita ini. Tidak lama setelah Kida tiba, perawat datang untuk mengantar Tatsuro menjalani pemeriksaan kesehatan. Sayama memilih untuk tetap tinggal, membereskan tempat tidur Tatsuro selama suaminya pergi check-up. Setelah selesai, Sayama berinisiatif menyapa tetangga barunya itu, Kida, dengan ramah. Ia bahkan membawakan sisa kue yang sebelumnya dimakan oleh Tatsuro. Sambutan hangat dari Kida membuat suasana menjadi lebih akrab. Sebelum meninggalkan ruangan, Sayama bertanya apakah Kida ingin ia membantu menutup tirai. Namun, Kida menolak dengan santai, mengatakan bahwa biarkan saja tirainya tetap terbuka. Sayama kemudian kembali ke ruangannya untuk membuang air sisa basuhan Tatsuro. Pada momen ini, tanpa disadari oleh Sayama, Kida terus memperhatikannya dengan penuh perhatian. Kida tampak terpikat oleh pesona yang dimiliki Sayama. Pada tengah malam, Kida terbangun mendengar suara aneh dari sebelahnya. Dengan hati-hati, dia mengintip melalui tirai dan ternyata, suara itu berasal dari Sayama dan Tatsuro. Menyadari bahwa itu adalah momen pribadi, Kida yang baik hati dan polos segera berhenti mengintip dan kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya, saat Kida berdiri di depan ruang check-up, Sayama menyapanya dengan senyum. Kida membalas sapaan itu dengan ceria, sambil memuji kue yang diberikan Sayama kemarin, mengatakan betapa enaknya rasa kue itu. Sayama dengan perhatian bertanya apakah Kida akan menjalani check-up sekarang. Kida menjawab, ya, aku ingin tahu kapan aku bisa pulang. Sayama tersenyum hangat dan mendoakan agar hasilnya baik sebelum melanjutkan langkahnya pergi. Beberapa saat setelah Kida selesai melakukan check-up, dia kembali ke ruangan dan mendengar suara aneh lagi dari kamar Sayama dan Tatsuro. Menyadari bahwa itu adalah privasi mereka, Kida yang baik hati dan sopan tidak berniat mengintip dan segera menjauh. Keesokan harinya, Kida duduk santai menonton film wibu dengan earphone terpasang. Namun, seiring berjalannya waktu, Kida mulai merasa tidak kuat dan kehilangan fokus pada filmnya. Di sisi lain, Sayama memanggilnya, namun Kida tak menyadari karena earphone yang menutupi pendengarannya. Sayama pun membuka tirai untuk melihat kondisi Kida. Betapa terkejutnya Sayama saat dia melihat Kida sedang asyik menonton film wibu. Saking terkejutnya, Sayama sampai menjatuhkan piring yang dia pegang. Kida terlalu terfokus pada film wibu yang sedang diputar, sama sekali tidak menyadari kehadiran Sayama di sampingnya. Tanpa sadar, Sayama antusias ikut menonton tanpa sepengetahuan Kida, karena dia juga seorang wibu yang sudah lama tidak menonton film wibu. Tak lama kemudian, Kida baru sadar bahwa ada seseorang di sampingnya. Dengan kaget, dia membalikkan tubuh dan terkejut melihat Sayama yang berada di sampingnya. Sayama terlihat sangat grogi, wajahnya memerah karena malu.
Dia cepat-cepat meminta maaf dengan suara canggung. Aku minta maaf, aku cuma ingin memberi apel padamu, tapi apelnya jatuh, kata Sayama sambil menatap tanah. Berusaha menghindari pandangan Kida. Kida yang masih terkejut hanya bisa terdiam melihat reaksi Sayama yang tampak kikuk. Sayama pun tidak menunggu lama, segera mengalihkan pandangan dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Sore itu, Kida kembali terdorong rasa ingin tahu. Dia mengintip ke arah ruangan Sayama dan Tatsuro sambil mendengarkan percakapan mereka. Dari percakapan itu, Kida menyadari bahwa Sayama adalah seorang wibu sejati, sehingga dirinya sulit menahan hasrat saat melihat film anime. Sekarang alasannya menjadi jelas, Tatsuro, suaminya, ternyata sangat membenci segala hal berbau wibu. Dia bahkan menganggap film anime adalah sampah. Karena itu, Sayama menghentikan hobinya menonton anime karena takut Tatsuro marah. Namun, di sela-sela obrolan itu, Sayama menyadari bahwa Kida sedang menguping dari balik tirai. Bukannya marah, Sayama justru memanfaatkan situasi itu. Dia mulai merayu Tatsuro untuk mencoba menonton anime. Sambil sesekali melirik ke arah tirai tempat Kida mengintip. Sayama berharap pesan tersembunyi itu sampai pada Kida. Ini aku, seorang pecinta wibu sejati yang terpaksa berpuasa karena suamiku yang anti-wibu. Namun, Tatsuro tetap keras kepala, dengan tegas menolak dan menyebut anime sebagai hiburan yang tidak berguna. Sayama hanya bisa tersenyum getir, tetapi dalam hatinya dia bergumam, andai saja aku bisa bebas menonton anime lagi. Setelahnya, ketika Tatsuro sudah tertidur, Sayama melampiaskan kekesalannya. Dengan suara kecil, dia bergurau sendiri, aku ingin sekali nonton film anime, rasanya seperti sudah bertahun-tahun puasa." Gurauan kecil itu didengar oleh Kida yang masih berada di balik tirai. Kida merasa kasihan kepada Sayama. Malam itu, saat Tatsuro dan Kida sudah terlelap tidur, Sayama tampak gelisah. Sesekali, dia melirik ke arah tempat Kida, hatinya bergulat dengan rasa ingin tahu. Apakah Kida sedang menonton film anime sekarang, pikirnya berulang kali. Sayama, yang sudah terlalu lama memendam hasrat untuk bisa menonton anime sejak Tatsuro melarangnya, akhirnya tak bisa menahan diri. Dengan langkah pelan dan hati-hati, dia menyelinap menuju tempat Kida. Begitu sampai, Sayama terkejut mendapati Kida tertidur nyenyak. Rasa kecewa menggelayut di wajahnya. Namun, sudah terlanjur berada di ruangan Kida, dan rasa rindunya pada dunia anime begitu membuncah, Sayama nekat membangunkan Kida. "Kida, bangun. Ayo nonton anime bareng," bisik Sayama dengan nada penuh semangat. Kida yang awalnya setengah sadar langsung terkejut, tapi gimana kalau Tatsuro tahu? Aku nggak mau kena masalah. Namun, melihat ekspresi memohon Sayama yang begitu polos dan penuh harap, Kida akhirnya menyerah. "Baiklah, tapi pelan-pelan, jangan sampai ketahuan," jawabnya dengan sedikit cemas. Mereka segera menyiapkan perangkat untuk menonton anime dengan hati-hati agar tidak membangunkan Tatsuro. Pilihan mereka jatuh pada film anime yang sedang populer berjudul Haite Kudasai, Takamine-san. Dengan mata berbinar, Sayama dan Kida larut dalam cerita film tersebut. Mereka menikmati momen tersebut dengan penuh antusiasme. Seolah-olah dunia luar tak lagi ada. Malam itu menjadi pelarian singkat bagi Sayama dari realitas yang mengekangnya, dan untuk sesaat, dia merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya, saat tirai pembatas sedikit terbuka, Sayama melirik ke arah Kida, dan memberikan kode halus dengan ekspresi antusias. Dia ingin melanjutkan menonton anime Haite Kudasai, Takamine-san yang kemarin belum selesai.
Rasa penasaran dan semangatnya tidak bisa ditahan lagi. Sayama dengan kecerdasannya memutar otak mencari cara agar bisa menonton tanpa menarik perhatian Tatsuro. Akhirnya, dia mendapatkan ide menawarkan Tatsuro pijatan. "Sayang, kamu kelihatan lelah. Bagaimana kalau aku pijat sebentar?" tawarnya dengan senyum manis. Tatsuro, yang memang merasa pegal, setuju tanpa curiga. Saat Tatsuro duduk dengan posisi membelakangi Sayama, momen itu menjadi peluang emas. Sayama mulai memijat pundak Tatsuro sambil secara diam-diam melanjutkan menonton anime bersama Kida. Mereka menggunakan layar ponsel Kida, berbagi pandangan sekilas, dan menahan tawa agar tidak ketahuan. Namun, keseruan mereka harus terhenti ketika baterai ponsel Kida hampir habis. Sayama lantas menghentikan pijatannya dan berkata pada Tatsuro, "Aku sudah cukup lelah sayang. Kamu sudah merasa lebih baik?" Tatsuro mengangguk puas, "Iya, terima kasih. Badanku jadi lebih enak sekarang." Sayama hanya tersenyum, menyembunyikan rasa lega karena rencananya berhasil. Dia melirik Kida sekilas dengan ekspresi penuh arti, seolah berkata, "Nanti kita lanjut lagi." Malam itu, saat suasana sudah sepi dan Tatsuro terlelap, Sayama berpapasan dengan Kida di lorong. Dengan wajah penuh semangat, Sayama berkata dengan nada antusias, "Kida, ayo kita lanjut nonton anime Haite Kudasai, Takamine-san." Aku benar-benar tergila-gila dengan ceritanya. Kida, yang melihat betapa semangatnya Sayama, hanya bisa mengangguk sambil tersenyum kecil. Sayama lantas menggandeng Kida menuju salah satu ruangan kosong yang jauh dari kamar Tatsuro. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, mereka menutup pintu rapat-rapat dan menyiapkan ponsel Kida untuk melanjutkan anime tersebut. Mereka pun larut dalam cerita anime itu. Adegan-adegan yang seru dan emosional membuat mereka sesekali tertawa kecil, menahan suara agar tidak terlalu keras. Saat tengah malam, ketika Tatsuro sudah tertidur lelap, Sayama kembali menyelinap ke ruangan Kida. Dengan wajah penuh semangat dan senyum khasnya, dia berbisik, "Kida, ayo kita lanjut lagi nonton Haite Kudasai, Takamine-san. Kita harus menyelesaikan sampai episode terakhir." Kida, yang sudah terbiasa dengan ajakan spontan Sayama, hanya tersenyum sambil mengangguk. Mereka pun kembali larut dalam dunia anime favorit mereka, tertawa, dan berbagi komentar seru sepanjang jalan. Malam itu menjadi momen terakhir mereka menonton bersama di rumah sakit. Karena keesokan harinya Tatsuro dinyatakan boleh pulang. Beberapa hari kemudian, Kida masih dirawat di rumah sakit. Tanpa kehadiran Sayama, hari-harinya terasa sepi. Dia mengingat semua momen seru mereka menonton bersama. "Sayama memang teman nonton terbaik," pikirnya sambil tersenyum kecil. Sore itu, saat Kida berjalan keluar dari ruangannya untuk mencari udara segar, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Sayama berdiri di depan Kida dengan senyum lebar. Kida pun turut tersenyum lebar melihat Sayama. Dan film pun berakhir, meninggalkan pesan sederhana tentang persahabatan para pecinta wibu yang tumbuh di tempat yang tak terduga.